Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya mitra jurnal kawasan.com ini didukung oleh STB Global Mulia dan Karya Mandiri Konsultan. Nah, untuk pabrikers yang pengen jadi YouTubers, wah, inilah ya jurnalnya yang pas, jurnal kawasan. Oke, jangan lupa sebelum kita mulai ada ini ya captionnya ya, subscribe dan channel ini YouTube Jurnal Kawasan, share jangan lupa. Pokoknya langsung aja kalian lihat ya link-linknya, banyak banget tentang kawasan-kawasan industri, informasi-informasi yang akan mudah didapat. Oke, perkenalkan dengan saya yang akan memandu untuk podcast kali ini. Nama saya dengan Neng. Next, saya akan dibantu dengan narasumber kita yang sudah hadir nih dengan saya di sini, sahabat-sahabat saya yang jauh sekali nih, lama sekali tak bertemu. Teman-teman saya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Selamat malam, Bung Timbul. Selamat malam, sehat ya? Ibu Neng. Selamat malam, Bung Mujito. Selamat malam. Ya, alhamdulillah. Bung Timbul ini adalah salah satu aktivis buruh yang luar biasa ya perannya sebagai ketua PUK dari salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia, yaitu PT Omron Manufacturing Indonesia. Betul. Ya. Nah, dan Bung Mujito sendiri sekarang luar biasa nih di Dewan Pengupahan katanya. Wow. Saya tuh kalau dengar Dewan Pengupahan ini jadi gimana nih, wah jangan-jangan ini adalah seseorang yang berunding tentang upah kita selama ini, benar gitu ya Bang ya? Amin, okay. Amin. Sebelum kita mulai nih bincang-bincangnya sama kedua narasumber kita lihat dulu ada video iklan nih yang sudah disiapkan oleh jurnal kawasan.com. Oke. Oke, itu ya iklannya. Jadi buat teman-teman yang butuh untuk seperti Septisus, terus apa tadi hand sanitizer dan sebagainya ya, banyak banget nih, bisa lah nanti di komen-komen di YouTube channelnya jurnalkawasan.com. Oke, langsung aja nih Bung nih. Kita mau bicara bincang-bincang santai kita ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan nih Bung ya kan, terkait yang sedang kita alami sekarang ya, yaitu pandemi ya. Nah, dari Serikat Pekerja sendiri nih Bung, yang saya tanyakan pertama kali adalah apakah di PPKM ini nih, yang PPKM sudah berkali-kali ya diperpanjang dan terus diperpanjang, itu apakah perusahaan masih bekerja 100% gitu untuk untuk secara kuantitas karyawannya? Untuk di Omron sendiri gimana nih Bung? Apakah 100% karyawan masih bekerja atau ada yang sudah dirumahkan atau bagaimana nih Bung? Ya, kalau di Omron sendiri sih sampai saat ini kita masih bekerja hampir 100%. Enggak 100% karena ya ada beberapa teman-teman yang memang terkena COVID atau isolasi karena keluarganya atau saudaranya. Jadi di luar itu ya mereka masih bekerja normal, kecuali beberapa staf yang memang cari alternatif, misalkan diatur shiftnya. Jadi yang tadinya di shift 1 biasanya kan lebih banyak, nah ini nanti dibagi menjadi shift 2, shift 3 gitu. Tapi kalau secara garis besar mereka masih bekerja seperti biasa. Oh itu 100% ya bekerja, padahal kan kalau secara ini ya, kalau secara aturan yang ada di PPKM itu
ada yang di WFH 100%, 75%. Nih saya ganti tanya nih, Bung, untuk Bung Mujito sendiri di Hitachi, gimana nih Bung untuk pengaturan ada WFH? Karena kan perkantoran 100% gitu kan ya, terus 75% dan sebagainya. Ini bagaimana nih pengaturannya, Bung? Ya, terima kasih. Kalau di saya sendiri di PT Hitachi Power System Indonesia, kebetulan itu dari mulai PSBB yang dulu gitu loh. Entah bulannya saya lupa tuh, dari mulai PSBB sampai PPKM sekarang. Sampai level naik. Sampai levelnya naik. Iya, levelnya Alhamdulillah kalau perusahaan komitmen. Kalau untuk di tempat saya, dan kebiasaannya itu dari mulai PSBB itu adalah pengaturan jam kerjanya itu pengaturan WFH dan WFO dan WFO, artinya ada yang work from home dan ada yang work from office, tinggal digilir saja seperti itu gitu loh. Justru malah pas bulan Februari, lupa saya bulan Februari di awal tahun ini sama kemarin di bulan Juli itu, untuk memutus rantai penyebaran COVID, perusahaan malah pernah melakukan libur 100%. Oh gitu ya? Iya, di Juli itu hampir kurang lebih sebulan, dulu di Februari itu juga hampir sebulan gitu. Itu kalau untuk komitmen pengaturan jam kerja, alhamdulillah di PT Hitachi komitmen perusahaan. Alhamdulillah ya. Oke, di Omron sendiri gimana nih Bung pengaturannya? Apakah sama dengan Hitachi atau mungkin ada perbedaan yang lebih better gitu? Ya, kalau untuk yang staf memang beberapa dilakukan WFH. Cuma permasalahannya kan kita kan banyakan bekerja di manufaktur, di conveyor, jadi nggak mungkin juga teman-teman yang kerja di conveyor atau di megang mesin itu WFH. Jadi ya yang pertama mereka komitmen untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari berangkat sampai masuk lingkungan kerja, dan juga pembatasan di kantin, di tempat ibadah dan sebagainya itu mereka tetap lakukan, termasuk buat teman-teman yang mungkin saat itu masuk mereka terdeteksi suhunya di atas normal, terus ada gejala, ya kita pulangkan untuk. Jadi kita tetap bekerja dilakukan senormal mungkin dengan pengetatan aturan yang sesuai dengan protokol, dan juga beberapa kita memberi suplemen atau vitamin gitu. Oh gitu ya. Jadi iya betul. Jadi ya terutama yang teman-teman yang kerja megang len atau di conveyor atau megang mesin gitu. Oke, ya conveyor sendiri kan bentuknya itu kan panjang gitu kan. Nah yang notabene kan orang itu pasti sulit ya untuk dia social distancing. Pengaturannya bagaimana Bung tuh? Untuk conveyor, karena berbeda dengan office. Oke, office satu meja. Secara conveyor kan dengan alat atau barang yang digunakan dilakukan satu barang bersama-sama gitu. Gimana nih Bung nih? Kalau di tempat kita sih ada beberapa modifikasi. Misalkan rekayasa engineering lah ya. Okay. Ya, kalau memang bisa dimungkinkan jaraknya diatur lagi, ya diatur, diperlebar. Tapi kalau nggak bisa, pakai sekat semacam akrilik atau semacam lain lah gitu. Oh, gitu. Ya minimal meminimalisir, kalau menjaga seperti yang tadi kan barangnya satu, ya memang sih gitu, tapi minimal meminimalisir aja potensi penularan itu. Oke, di Hitachi gimana nih Bang nih? Terkait apanya ini? Ya, terkait tadi pengaturan untuk social distancing. Sementara kan WFH hanya bisa dilakukan oleh katakan staff ya. Kalau staff oke, kita bisa bekerja di rumah. Tetapi berbicara dengan operator atau pabrikers nih yang notabene di kawasan ini tuh malah lebih banyak yang di pabriknya daripada beda dengan Jakarta ya. Mungkin Jakarta itu notabene adalah perkantoran. Mereka bisa melakukan itu. Kalau kita beda, Cikarang, Bekasi ini kan pabrikers gitu. Gimana nih pengaturan WFH WFO-nya gitu ya kan? Kalau sebenarnya kalau terkait social distancing ya, kalau terkait social distancing kan sebenarnya kan kita harus melihat karakter perusahaan itu sendiri juga, karena karakter perusahaan itu kan beda-beda. Kalau bicara Epson sama Omron mungkin karena perusahaannya karyawannya besar dan memerlukan conveyor. Contoh kayak Mattel mungkin memerlukan conveyor juga. Nah sebenarnya kalau kayak perusahaan di tempat saya kan kebetulan manufaktur barangnya yang termasuk barang berat lah.
nggak diatur social distancing pun sebenarnya dari mulai pabrik itu berdiri udah melakukan social distancing. Karena contoh kalau diproduksi antar mesin aja jaraknya itu udah hampir 2 meteran gitu loh. Artinya kan berarti udah aman ya, lah ya kalau artinya Hitachi. dengan sendirinya gitu loh. Nah, tapi perusahaan sih yang diatur perusahaan tuh terutama kemarin yang diprioritaskan tuh kalau pas jam-jam istirahat, jam-jam makan, Iya, jam-jam seperti di musola gitu ya. jam-jam melakukan ibadah. Nah, itu perusahaan melakukan rekayasa engineering memang terutama yang di kantin. Artinya kalau di kantin ya harus menjaga jarak dan dikasih pembatas untuk meminimalisir itu. Terus kalau pas melakukan ibadah ya melakukan social distancing yang 1 meter. Pas istirahat pun sama itu loh. Itu. Oke, berarti setidaknya meskipun gitu ya nih pabrikers itu harus tetap bekerja secara prokes aman lah ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan karena sudah beberapa kita lakukan seperti social distancing dan sebagainya kan prokes ketat lah ya. Oke, nah tadi kita berbicara 100% orang bekerja. Tadi kan bekerja ada yang 100%, tapi ada juga nih Bung, infonya saya dengar perusahaan tidak 100% bekerja, WFH dan WFO. Yeah. Nah, untuk pengaturan WFH sendiri nih, apakah ada misalnya harus report atau bagaimana gitu yang untuk WFH? Yes. WFH report ya biasanya report dia per hari itu kalau dia jatahnya WFH dia posisi ada di mana, terus kondisi kesehatannya seperti apa, itu setiap hari kalau di tempat kita. Justru yang pasti memastikan kadang ada yang WFH tapi taunya jalan-jalan, nah itu maksud saya kan. Mungkin WFH pengaturannya bagaimana iya, nih? kayak gitu ya Bung ya. Ya ada benar, beberapa kan bilangnya WFH, taunya lagi jalan-jalan nih kan gitu ya. Justru nah, gimana malah, nih pengontrolannya nih? Justru malah saya dengar di beberapa perusahaan yang besar tuh malah kayak melakukan seperti di GPS ya, jadi udah nggak bisa. Ada semacam aplikasi ada untuk aplikasi, memonitoring mereka. Karyawannya. Berarti apa benar dia di rumah atau justru dia malah kemana gitu ya? Oke, nah di Omron sendiri gimana? Ada aplikasi seperti itu? Dulu sempet ditawarkan, tapi itu jadi dilema juga karena kan ya kita bicara privasi kan menjadi pertanyaan juga gitu. Sempat ditawarkan ke kita, tapi kan kita bicara hubungan kerja kan hanya lingkungan naik jemputan sampai turun jemputan. Di luar itu kan kita bukan lagi pekerja. Jadi tapi kita kan kalau WFH itu bekerja kan? Iya, kalau yang WFH memang seperti Bung Mujito sampaikan, mereka harus melaporkan misalkan di pagi dan siang atau mungkin sore, termasuk komunikasi sama atasannya, job desk-nya gimana, apakah selesai apa enggak gitu. Tapi yang semacam aplikasi memonitoring 24 jam itu sampai sekarang sih belum. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan itu ya. Iya. Oh, oke, semakin menarik ya semakin malam nih. Padahal saya beberapa pertanyaan yang luar biasa. Oke, next nih Bung nih. Apakah nih untuk dari manajemen sendiri kan kita berbicara dari serikat pekerja ya atau buruh ya. Nah dari manajemen sendiri baik di Hitachi maupun di Omron, apakah sudah ada rencana untuk inefisien gitu kan? Ada efisiensi apa yang sudah dilakukan terdampak dari pandemi ini sendiri kan? Kalau mungkin ya saya lihat dari Bung Mujito sendiri kan kalau Hitachi adalah manufaktur kan, tapi kalau di Omron kan kayaknya wah ini alkes nih, justru malah bagus nih kan. Kayak pandemi kayak gini malah jadi bagus omset. Nah itu nih tolong Bung nih sampaikan gimana nih? Kalau di Omron ya memang sebagian orang mengenal Omron itu alat kesehatan. Cuma sebenarnya kalau Omron Manufacturing of Indonesia itu bergerak di komponen elektronik, semacam otomatisasi industri seperti relay, switch, sensor, counter timer gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan alat kesehatan. Cuma alhamdulillah sih sebagian besar dari customer kita kan banyak kan diekspor Amerika, Eropa, Cina dan lain-lain. Jadi hanya sebagian kecil yang disuplai ke lokal. Jadi mungkin berhubung di beberapa negara sudah
normal, perusahaan pun udah ekonomi sudah berjalan normal, ya orderan pun di Omron ya ada dampak penurunan sales tapi nggak signifikan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih stabil, stabil dalam hal sales penurunan ataupun pesanan order itu yang nggak sampai anjlok lah, mungkin menurun dikit tapi nggak sampai drop anjlok gitu. Nah, dari manajemen sendiri sudah ada nggak sih rencana-rencana efisiensi baik terhadap sumber daya manusianya atau misalnya kita berbicara labor cost ataupun overheadnya, apakah sudah ada efisiensi yang sudah dilakukan atau mungkin dari manajemen sudah berunding nih ada rencana untuk mem-PHK-kan gitu loh, Bung? Iya, kalau dampak secara keuangan pasti ada ya, karena kan banyak pengeluaran yang sebelumnya nggak perlu, kayak misalkan jemputan yang tadinya butuh 1 bis sekarang harus 2 bis. Terus kayak misalkan multivitamin, terus misalkan kayak swab antigen dan juga lain-lain, vaksin sebagainya, itu kan butuh biaya lebih. Pasti itu kan akan menggerus cash perusahaan dan pasti akan berdampak ke karyawan. Mungkin itu upahnya jadi terkendala, atau mungkin bonusnya tadinya bisa sekian jadi turun gitu. Tapi kalau sampai level PHK nyampe sekarang sih alhamdulillah belum ada pembicaraan atau Di Omron nih alhamdulillah masih belum ada nih, Bung. Ya. Nah, kalau di Itachi gimana nih? Iya, kalau di Itachi sendiri, kalau bicara PPKM tadi ya, PPKM intinya pandemi inilah. Pandemi ini mempengaruhi performa perusahaan apa enggak, ya pasti mempengaruhi, jelas itu. Karena dari awal tahun 2020 itu kalau Hitachi sendiri, kalau yang saya tahu itu mengalami keterlambatan. Pasti dengan keterlambatan material itu kan pasti akan membuat keterlambatan penjualan dan keterlambatan pemenuhan customer, yang secara otomatis kan itu pasti akan mengurangin pendapatan perusahaan gitu loh. Ya tapi alhamdulillah sampai hari ini kalau dari perusahaan itu masih komitmen, ya belum ada rencana untuk merumahkan bahkan atau melakukan PHK, belum ada. Nah, artinya kan, yang pengen saya sampaikan kan gini, ada kalau bicara tipe dan kriteria perusahaan tadi kan beda-beda. Kita masih alhamdulillah nih kerja di perusahaan-perusahaan yang masih punya komitmen. Betul. Nah, yang dikhawatirkan kan nanti kan pandemi ini kan dijadikan alasan sama perusahaan-perusahaan itu, karena alasan pandemi lah bahwa akan melakukan efisiensi bla 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 bla. Padahal kan kalau perusahaan juga mau jujur, contoh perusahaan berdiri dari tahun 2000 gitu. Taulah dia untung, punya cadangan duit. Nah, harusnya kan pas momen-momen seperti inilah itu Duitnya dipakai iya, gitu. duitnya dipakai. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang peduli pasti komitmen terhadap itu. Tapi yang dikhawatirkan kan namanya perusahaan kan juga kagak sama. Nah, yang di sinilah yang dibutuhkan adalah penegakan. Ya berharapnya dari pemerintah gitu. Ada penegakan dan ada perlindungan dan kontrol ke sana. terhadap buruh-buruh ini ya. Iya. Oke, ini kita udah ada beberapa tamu ya di Zoom kali ini nih. Selamat malam saya ucapkan untuk Pak Dodi Chandra, ya Pak Arif Padilan dan sebagainya. Ini mungkin ada beberapa yang mau bertanya, boleh di chat atau saya sapa dulu deh Pak Dodi Chandra. Selamat malam Pak Dodi. Malam. Ya, apa kabarnya Pak Dodi? Salam sehat selalu, baik. Iya nih, Pak Dodi, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa ya, teman-teman dari FSPMI. Kita sedang membahas PPKM diperpanjang nih, dampaknya untuk buruh nih seperti apa gitu loh Pak. Mungkin Pak Dodi menanya nih, kita kan intinya PPKM diperpanjang, nasib buruh gimana ya kan gitu ya. Karena kita berada di kawasan industri yang luar biasa besar gitu. Oke Pak Dodi, apa ada yang mau ditanyakan atau di-sharing terkait tema yang kita angkat di malam ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Neng. Iya, sama-sama Pak Dodi. Selamat malam Bung Wijianto dan Bung Timbul. Selamat malam. malam. Iya, ya saya sih bukan mau bertanya ya, jadi
mengapresiasi juga buat teman-teman buruh gitu ya untuk mendukung program pemerintah. Artinya mereka dari cerita Bung Timbul dan Pak Mujianto tuh bahwa buruh juga mendukung untuk prokes kesehatan gitu ya demi terciptanya eh, peningkatan perekonomian di masing-masing sektor perusahaannya seperti itu. Ya kalau kita kan versinya itu dari aliansi K3 ya. Kita lebih ke keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita bisa menilai di sini bahwa kita loh publikers kaum buruh ini juga ingin meningkatkan perekonomian kita untuk normal kembali. Ya begitu ya Mas Timbul ya. Betul. Iya. Jadinya ya mungkin ajang dari podcast ini bisa menjadi suara lah kepada pemerintah gitu kan, bahwa kaum buruh ini bukan hanya sekedar yang kita lihat walau wirid tuntutan-tuntutan di sana ya, apalagi bulan-bulan Mei Day gitu. Jadi di sini tuh kita mengapresiasikan juga buat teman-teman buruh yang benar-benar mau mentaati peraturan PPKM atau prokes-prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu loh Bu Neng. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Dodi. Gimana nih? Mau nanggapin siapa nih? Iya. Bung Timbul atau Bung Mujito nih? Mungkin Bung Mujito mau nanggapin, silakan. Aman. Saya. Oke. Terima kasih Bung Dodi ya. Kami memang selaku Serikat Pekerja, perwakilan dari pekerja ya. Kita juga dari pertama Serikat Pekerja itu berkomitmen bahwasannya keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja itu bukan hanya tugas dari manajemen, tapi tugas kita juga sebagai Serikat Pekerja. Jadi pada saat wabah itu muncul, itu kita pun bekerja sama dengan K3 bagaimana untuk memastikan teman-teman bekerja dengan aman dan sehat. Jadi kita dari Serikat Pekerja ikut membantu dalam hal teknis, misalkan screening di kedatangan, termasuk kita pun melakukan pembagian masker ke teman-teman pekerja dan juga hand sanitizer dan alat kesehatan lainnya gitu. Jadi tidak sebatas itu, kita pun buat teman-teman yang sedang diisolasi atau terpapar COVID, kita dari Serikat Pekerja pun memberikan bantuan suplemen, madu, terus buah-buahan dan lain-lainnya agar mungkin biar membantu pemulihan. Jadi banyak kita teman-teman dari Serikat Pekerja berkolaborasi dengan K3 terakhir pada saat vaksinasi ya. Kita pun dari teman-teman serikat itu turun sebagai panitia juga gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar menuntut protokol atau hal-hal untuk dijalankan, tapi kita pun ikut terlibat dan memastikan itu semua dijalankan dengan baik gitu. Seperti itu Bung Dodi. Oke, luar biasa ya, tepuk tangan dulu buatnya Bung Timbul ya. Di Omron ternyata memang sudah comply dan memang bahu-membahu ya Bung ya. Betul. Bahu-membahu antara manajemen dan serikat pekerjanya. Bagaimana caranya supaya kita menghadapi pandemi ini bersama-sama dan tetap survive dalam kondisi seperti ini ya. Betul. Termasuk yang kemarin dilakukan teman-teman SPMI itu kan melakukan vaksin 1000 vaksin ya. 1000 vaksin ya kemarin itu ya. Juga Ya di Lumajang ya. Iya betul. Iya, Itu juga betul. sebagai komitmen kita bagaimana ya agar pandemi ini cepat berakhir juga gitu. Oke, saya ucapkan selamat malam juga dan dengan Bang Ari Kumala, Pak Ajam, dan Ibu Indah yang sudah join. Terima kasih. Oke, Bang Timbul atau Bung Mujito, ini Ya. kita lanjut ya. Iya. Saya mau tanya nih Bung, tadi berbicara masalah COVID. Sudah berapa persenkah karyawan yang terpapar dan sudah berapa orang ada juga karyawan yang meninggal dunia gitu Bung? Untuk di Omron maupun di Hitachi sendiri. Silakan Bung Mujito.
Kalau terakhir, yang kasus terakhir di Juli kemarin itu kurang lebih di 10%-an lah. 10% ya? 10% dari Lumayan jumlah juga ya. karyawan. Kan jumlah karyawan kan kita kan ya kurang lebih 300-an lah. Itu sekitar 30, dan itu karena udah mencapai hampir 10%, makanya perusahaan mengambil sikap kemarin meliburkan perusahaan. Oh, karena Hampir 10% 1 bulan ya, karena perusahaan komitmen mau memutus itu gitu loh, mau memutus rantai untuk memastikan karyawannya, kemarin itu memastikan karyawannya terapa ya, supaya jangan sampai terpapar gitu Iya. ya. Tetapi apakah itu adalah sebuah jalan yang benar gitu menurut diambil oleh perusahaan? Karena seperti ini ya Bung, yang saya tahu misalnya ketika kita meliburkan perusahaan, meliburkan karyawannya. Nah, emang kita tahu atau misalnya memang kita yakin kalau si karyawan sendiri ini tuh stay di rumah gitu kan, bisa saja dia kemana apalagi libur dengan 1 Iya. bulan, bisa saja kan pulang kampung atau bagaimana. Nah, controllingnya gimana nih gitu ya. Bung? Nah, untuk memastikan karyawannya stay di rumah pada saat liburan itu ya, perusahaan kemarin sih minimal ya menggunakan aplikasi Google Form gitu, itu yang setiap hari harus diisi gitu loh, untuk memastikan bahwa posisinya ada di mana gitu loh. Kalau ditanya tadi apakah itu udah yang terbaik gitu kan, keputusan itu ya kalau bicara terbaik kan kita tinggal melihat dari sudut pandang mana gitu loh. Kalau dari sudut pandang bisnis ya pasti perusahaan pasti dirugikan. Iya, betul. Tapi kalau komitmen perusahahaan di saat pandemi seperti ini ya keselamatan dan kesehatan nomor satu. Dan nomor 1 ya. Gitu. Iya, Makanya betul. mengambil Sepakat lah sikap ya untuk saat itu. Itu. Oke. Baik, gimana Bung Timbul? Kalau untuk di Omron ini luar biasa kan, banyak juga karyawannya. Tadi Bung Mujito 10% berarti berapa? Sekitar 30. Sekitar 30 30-an ya. orang. Ya, kita sih pernah nyampe 100 lebih gitu. Cuma permasalahannya secara persentase nggak nyampe 10% gitu. Jadi Termasuk pernah sih 25%. terakhir itu waktu lagi naik-naiknya itu bulan apa tuh? Bulan Juli ya? Iya, Bulan Juli. Juli itu Juli memang itu kita tinggi itu. sempat tinggi tuh, hampir 100 orang Terpapar. lebih. Iya, cuma kan dari 2.500 itu secara presentasi kan baru sekitar 5 5% lah ya. Iya, berapa? Ya, jadi masih kita tahap isolasi lokal aja. Jadi beberapa land yang memang banyak kita cek cara acak, ternyata di situ ketahuan tuh klasternya gitu. Tapi setelah itu kita lakukan isolasi secara lokal gitu. Jadi enggak keseluruhan perusahaan, jadi hanya beberapa bagian departemen atau land aja yang Nah, untuk tracingnya sendiri nih gimana di Bung kemarin penanganan waktu katakan 1 orang terpapar. Tracingnya itu apa yang dekat saja atau misalkan tadi dikatakan sudah sampai 10 orang lebih lah katakannya seperti itu ya. Apa perusahaan langsung melakukan antigen atau PCR secara massal apa bagaimana nih Bung nih? Biasanya sih kalau ada yang terindikasi kena positif PCR, tentunya di tracing kan. Habis kontak dengan siapa saja, terus berapa lama kontaknya, menggunakan APD atau enggak. Jadi ada kategori-kategori yang memang riskan, yang lalu yang bersangkutan langsung dilakukan antigen ya, swab antigen. Yeah. Setelah swab antigen ternyata hasilnya positif, baru besoknya dilakukan PCR untuk memastikan lagi. Oke, ya luar biasa ya. Sampai 30 orang lebih, 100 orang lebih. Nah, Iya. untuk gajinya sendiri gimana nih? Kan ada nih teman-teman yang WFH maupun ada juga yang teman-teman tadi diisolasi ya kan, Iya. isolasi mandiri sendiri kan minimal 14 hari dan sebagainya. Itu pemberlakuan no work no pay atau dispensasi atau bagaimana nih? Nah, Ya kalau kita bicara sekali lagi yang tadi disampaikan Bung Mujito, kebetulan mungkin perusahaan kami mungkin perusahaan secara cash flow atau keuangan mungkin Masih baik, Iya, ya. alhamdulillah sih masih dibayar 100%. Tapi di luar itu kan kita sebagai teman-teman serikat itu kan nggak hanya bicara di perusahaan kami doang gitu, Internal, karena betul. ya moto kita solidarity forever gitu ya. Pasti kita melihat beberapa teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung itu ya masih banyak yang ternyata mereka harus merasakan WFH dengan gaji dipotong 40% atau 60% itu ya Bung Mujito ya. Iya.
Jadi nggak semua luar biasa. seberuntung kita gitu. Jadi masih banyak di Bekasi ini yang ternyata perusahaan perusahaan memperlakukan motor, itu iya. ya, no work no pay ya. belum Iya. lagi yang kerjanya sistemnya harian, gitu kan nggak semuanya bulanan juga. Pak. Iya, aduh, Iya. imbasnya luar biasa memangnya pandemi ini. Ya, kita sapa di link Zoom kita ada Bapak Ari Kumala. Apa kabar, Bang Ari Kumala? Ini sepertinya tamu dari jauh. Alhamdulillah sehat baik walafiat. Iya, Salam kenal nih semuanya Pak ya. Ari Kumala. Alhamdulillah. Ini apa ada yang ditanyakan kepada kedua narasumber kita malam ini? Mungkin untuk saat ini lanjut dulu sambil menyimak ini. Bahasanya luar biasa ya, menarik bagus ya. sekali ya Bang Ari ya. Luar biasa semua ini para master. Iya. Beliau ini Bang Ari ini salah satu bukan manufaktur, malah kontraktor. Oh, Iya, iya, yang iya. membuat jalan tol Elepatut 2. Oh, gitu. Akset ya. Iya, iya, Nah, iya. makanya impact-nya juga luar biasa juga ya untuk kontraktor karena infrastruktur juga banyak yang berhenti ya Bang Ari ya. Iya betul. Oke. Dampaknya juga luar biasa emang PPKM ini. Luar biasa. Iya. Oke lanjut ya Bung, nih, ada beberapa lagi pertanyaan yang harus saya sampaikan. Nah, ini ada apa sih langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan perusahaan untuk menangani apa PPKM ya, PPKM sudah berjalan ini selain WFH, WFO pengaturannya, terus tadi apa ada tracking terhadap karyawan yang sudah positif ya kan yang terpapar dan sebagainya. Bagaimana nih Bung? Apalagi yang sudah langkah konkret yang sudah dilakukan manajemen dan disupport oleh serikat pekerja. Iya. Tadi kan satu sudah disampaikan ya adalah vaksin kita secara gotong royong bersama-sama. Iya. Gimana Bung Mujito? Ya, kalau langkah konkret yang sudah diambil perusahaan ya, kalau yang jelas langkah konkret yang diambil perusahaan yang pertama yaitu prokes tadi, protokol kesehatan. Prokes kan artinya kalau perusahaan menjalankan prokes kan ada fasilitas-fasilitas yang harus disiapkan dan disediakan. Nah itu kalau di tempat kami ya sudah berjalan. Dari mulai tadi Mas Timbul sampaikan pengecekan suhu, pemberian hand sanitizer, penambahan tempat cuci tangan, gitu loh. Terus merekayasa engineering di tempat makan, di kantin, di tempat-tempat istirahat ataupun melakukan ibadah. Itu sudah dilakukan semua. Intinya prokes 3M gitu kan. 3M itu rata-rata sudah dilakukan. Kalau di perusahaan kami itu kan untuk sebelum terkena COVID gitu loh. Betul. Nah, Preventif lah ya. Preventifnya. Kalau untuk preventifnya itu mungkin di rata-rata perusahaan ya Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kita kita apresiasi. Nah, yang menjadi masalah kan setelah ada orang yang terpapar COVID di suatu perusahaan tersebut. Nah, setelah ada orang yang terpapar setelah ada seseorang yang terpapar COVID di suatu perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan? Kewajiban perusahaan kan sebenarnya kan melakukan tracing, iya kan? Betul. Setelah melakukan tracing, melakukan testing, gitu loh. Setelah melakukan testing, melakukan treatment. Betul. Nah, rata-rata setelah ada orang yang terpapar COVID, kalau untuk tracing sama testingnya, saya yakin itu perusahaan pasti melakukan itu, gitu loh. Betul. Tracing dilakukan, siapa yang kontak erat. Bahkan karena udah sulit untuk mendeteksi yang kontak erat, akhirnya di PCR aja dah semua, ya? di antigen aja lah semua, kan itu biaya bagi perusahaan. Artinya itu kan testingnya. Nah, yang jadi masalah setelah dilakukan testing dan ada orang-orang yang dinyatakan positif COVID, treatmentnya seperti apa, gitu loh. Masih banyak perusahaan yang hanya melakukan testing, treatment silakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing, silakan urus masing-masing, gitu loh. Artinya setelah dinyatakan COVID udah selesai di rumah aja itu, mau di rumah tuntar yang ngurus siapa, dia mau koordinasi sama siapa. Nah itu yang bermasalah. Bermasalahnya kenapa?
pas dilakukan testing tadi itu kan mungkin ada orang yang awalnya itu OTG, orang tanpa gejala, karena di testing dinyatakan positif, harus melakukan isolasi mandiri. Bicara isolasi mandiri kan tergantung lingkungan masing-masing nih. Ada yang super ketat, ada yang ketat, Ada yang longgar ya. ada yang sedang, cuek. ada yang longgar, ada yang Iya. cuek. Kalau pas bicara yang ketat, justru karena hasil testing itu yang menyebabkan orang yang awalnya cuman OTG, yang awalnya nggak merasakan gejala, keluhan sakit, malah menjadi sakit itu di rumah. Karena beban psikologis yang berat, gitu loh. Karena di saat isolasi mandiri di rumah itu banyaklah beban-beban yang nggak dipikirkan. Nah itu saya berharap para pengambil kebijakan itu mempertimbangkan, gitu loh. Treatmentnya Treatmentnya, ya, treatmentnya. Kayaknya pengalaman pribadi habis diisolasi nih Bu Neng. Salah satunya. Oh pernah ya waktu kemarin itu kena ya. Nah ketika sudah dinyatakan positif disuruh isolasi mandiri, Iya. tapi tidak ada gimana nih monitoring dari perusahaan atau bagaimana? Kalau monitoring ada. Monitoring dari perusahaan ada, Iya. tetapi untuk misalnya dikatakan apa ada bantuan semacam sembako atau apa gitu dikirim. Nah itu kalau ada. Kalau itu kan masih beda-beda tuh kebijakan Ya perusahaan. kebijakan dari perusahaan kan berbeda. tiap-tiap Perusahaan- perumahan mungkin. Kalau perusahaan memang lebih banyak fokus di tracing atau testing yang tadi Bu Iya. Bujito sampaikan. Nah, ketika Tapi treatment- pada saat isolasi mereka kan nggak berpikir bagaimana kebutuhan sehari-hari, apakah lingkungan ini ada Memberikan beberapa atau tidak gitu ada ya. beberapa Ha-ha. lingkungan yang memang guyup atau punya tim khusus untuk orang-orang yang memang lagi melakukan isolasi. Satgas di lingkungan Betul, tersebut. tapi mungkin ada beberapa perumahan yang memang cuek. Kebetulan Iya. mungkin Bung Mujito tinggal di klaster yang mungkin notabene-nya orang-orang banyak Apa nih? banyak orang-orang asing atau Ya, kelas ke atas, jadi mungkin lebih super sibuk gitu. Seperti Jadi- jadi ya. jadi nggak tahu Cluster, tetangganya ya, kalau dia lagi betul. diisolasi, jadi nggak ada yang respect untuk Nah, ngasih betul. makan tiap Iya, hari. Cluster sih sebenarnya enggak sebenarnya. Cuman yang paling penting tuh kadang yang dilupakan tuh gini. Terkadang karena ini kan perusahaan banyak ya, terkadang beda-beda tuh gini. Yang saya maksud tuh, terkadang perusahaan tuh hanya fokus ke pekerja sama ke karyawannya. Dia lupa di rumah itu ada keluarganya. Nah itu dicek juga nggak tuh Bung tuh keluarganya. Ketika misalnya si karyawan sudah dikatakan positif, terus harus diisolasi mandiri. Sementara di rumah kan ada keluarga. Nah keluarganya sendiri gimana? Dicek juga sama perusahaan atau dilepas begitu saja atau gimana nih? Nah, itu yang masih beda-beda. Kalau setahu oke. saya, yang masih beda-beda. Ada salah satu perusahaan yang memang mengcover itu semua. Ada perusahaan yang enggak. Nah, artinya kan karena ada kebijakan yang berbeda-beda ini kan harus ada evaluasi dari para pengambil kebijakan seperti itu. Gimana biar cara penanganannya itu sama. Iya, Gitu loh, ya itu. betul-betul ya. Termasuk tadi ketika diisolasi mandiri kita makan apa kan gitu. Iya, Kita katanya positif, nggak boleh kemana-mana. Tapi dalam segi makanannya kita sendiri bingung harus gimana kan gitu. Jangan Iya. sampai kita Iya. kelaparan gitu di apalagi apalagi satu lagi teman-teman yang mungkin tinggal di kos-kosan atau kontrakan itu lebih Lebih memprihatinkan riskan, lagi. betul. Mungkin kalau yang di perumahan kita punya ikatan kekeluargaan yang sudah lebih baik gitu. Nah, Baik. buat teman-teman yang mungkin tinggal di kontrakan itu dengar ceritanya itu lebih memprihatinkan gitu. Oke. Mungkin itu harus peran serta Pemerintah peran ya? dari pemerintah ataupun pengusaha juga lebih fokus lagi ke arah situ. Gitu. Oke nih kita juga sudah ada ini nih yang join di Zoom, Bapak Ari Padilla. Ya, ini mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan untuk kedua narasumber kita malam ini. Selamat malam Pak Arif. Terima kasih Neng atas waktunya. Tanggapan saya sih lumayan bagus ya, respon dan juga masukan bagi kita semua. Karena mungkin polanya sedikit berbeda, kita tersebar dan pabrik di satu lokasi. Jadi mungkin beda-beda dalam penanganan. Cukup Neng. Ya, ada yang ditanyakan nggak Bung Arif terkait di perusahaan Bung Arif sendiri bagaimana? Ada kendala-kendala apa mau di-sharing dengan kita
terkait tadi tracking, tracing, treatment yang sudah berjalan, karena kan setahu saya dari Bang Arif sendiri ini berbeda juga dengan kita nih manufaktur kan tracingnya begitu. Nah, bagaimana pengawasannya? Karena di project sendiri kan berbeda ya dengan orang manufaktur yang memang notabene satu lingkungan pekerjaan, gitu Bang Arif. Iya, betul. Kita tersebar di beberapa lokasi pekerjaan. Jadi mungkin saya juga sedikit kesulitan dalam kontrol, walaupun kita juga udah preventive action, tapi tetap aja kecolongan biasanya karena lokasi yang berjauhan. Iya, lokasi yang berjauhan ya sulit untuk tracking maupun tracing, apalagi treatmentnya, Bung. Iya. Luar biasa ya. Artinya kan ada PR gitu loh. Iya, ada di PR. terkait treatment tersebut gitu loh. Betul, treatment ini sendiri memang kemarin juga beberapa perusahaan mengeluh juga ya, bagaimana nih kita sendiri nggak bisa cover untuk satu pekerja, katakan misalnya satu rumah isi 5, nggak mungkin PCR test semuanya kan gitu, pasti akan sangat kesulitan sendiri buat perusahaan. Bagaimana nih untuk kondisi-kondisi seperti ini kan? Iya, nah kemarin pengalaman saya sempat menolak dilakukan PCR. Wah, kenapa nih Bung? Lah, Ditolak. saya menolaknya ya karena yang disampaikan tadi, orang kan punya keluarga nih. Tahulah pas saya dinyatakan, pas saya di PCR, saya dinyatakan positif, lingkungan saya orangnya sangat peduli. Akhirnya lingkungan saya terus meminta lah, tuh keluarganya harus di PCR semua. Nah, apakah orang-orang itu udah mengingat bahwa mungkin keluarga itu punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak, bahkan ada yang punya 6-7 anak. Nah, kalau dilakuin PCR semua, Berapa? siapa yang nanggung gitu. Nah, itu kan harus dipikirkan. Itu pun nggak sekali kan PCR itu kan dilakukan kan. Dan akhirnya setelah saya menolak, kemarin saya dikasih jaminan sama perusahaan, kita yang tanggung. Akhirnya saya mau gitu. Ya, ini alhamdulillahnya perusahaannya baik. Banyak duit gitu. Karena yang enggak, ini adalah sebuah permasalahan kita bersama jadinya kan ya Bung ya. Jadi sebenarnya sih kemarin kebetulan sebelah ada yang melakukan isolasi juga buat teman-teman yang mungkin perusahaannya kurang peduli atau apa. Sebenarnya kan di lingkungan masing-masing itu kan ada satgas COVID dari kelurahan atau kecamatan. Jadi orang yang mungkin tidak di cover oleh perusahaan itu kan bisa meminta PCR ke kecamatan. Jadi melalui tim satgas. Cuma memang permasalahannya di kecamatan pun terbatas. Misalkan sehari hanya dijatah 5 atau 10 ya, jadi ngantri gitu. Tapi untuk alternatif buat teman-teman yang mungkin kurang beruntung kerjanya nggak di tempatnya Bung Mujito, mungkin bisa lapor ke Satgas COVID itu, karena di situ ternyata pun masih ada dana-dana bantuan atau sembako ataupun lain-lain gitu. Ya, yang dari Kemenkes itu ya Bung ya. Ya, tadi berbicara itu hanya kondisi OTG yang hanya bisa oke lah kita isolasi mandiri nggak ada masalah. Tetapi bagaimana ketika berbicara dengan karyawan yang bergejala baik ringan ataupun berat, penanganannya atau treatmentnya pasti berbeda. Nah, bagaimana nih untuk katakan pembiayaannya dan sebagainya? Karena kan kalau untuk COVID biasanya Kemenkes ya semua. Nah, apakah ada dari perusahaan? Sebatas apa nih dari perusahaan? Apa hanya sebatas tadi tracing atau tracking? Selebihnya nanti dari pemerintah gitu. Nah, itu tadi yang masih beda-beda. Rata-rata perusahaan itu setelah melakukan tracing sama testing dan pekerjanya dinyatakan positif, pasti beralih ke pemerintah. Betul. Karena ke rumah sakit rujukan. Betul. Gitu. Pasti rata-rata seperti itu. Gitu loh. Oke, nih kita juga sudah ada tergabung di link Zoom kita. Selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak Bambang, Ketua FK3L Egypt. Selamat malam Pak Bambang. Pak Bambang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kenal. Selamat malam. Saya juga kayaknya kenal ini. Iya, Pak Bambang, ini kita tadi sedang bahas terkait PPKM diperpanjang lagi nih Pak Bambang. Terus bagaimana sih nasib buruh? Nah, sudah banyak perbincangan yang kita sampaikan dari tadi ya dengan kedua narasumber kita di sini. Nah, ada yang ditanggapi atau ditanyakan atau mungkin sharing Pak Bambang?
Ya mungkin hampir sama sih sama yang teman-teman sampaikan. Karena kebijakan perusahaan itu kan beda-beda. Tadi bicara tracing, bicara testing, aja beda-beda gitu. Ada yang pakai antigen aja cukup udah, ada yang 14 hari aja udah cukup, udah ada. Iya, Tapi ada apalagi sekarang katanya ada peraturan baru yang mengatakan 10 plus 3 itu atau CT di atas 35 walaupun Iya. walaupun masih positif sudah dinyatakan sembuh. Begitu ya Pak Bambang ya? Iya betul. Tapi apa namanya? Tapi kembali lagi perusahaan itu punya kebijakan sendiri karena untuk menjaga perusahaan sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih silahkan yang mana aja yang terbaik gunakan. Masih sama sih sebenarnya. Itu sebenarnya kalau teman-teman ngelihat sebelumnya ya, waktu yang sebelumnya kita bahas, sama lah untuk masalah testing dan tracing itu hampir sama. Cuma kebijakan untuk bagaimana menyelamatkan nyawa orang, kalau kita kan prinsipnya bagaimana kan di assessment kita nilai nih seberapa parah, yang apa hanya OTG saja seperti apa. Ya kita juga melakukan pendekatan lah, karena tidak respon dari setiap karyawan itu kan beda-beda. Ada yang menanggapinya dengan panik, dengan apa, karena itu kan mempengaruhi lah ke psikologisnya. Kan sama lah seperti itu. Saya mohon maaf telatnya. Oh iya Pak Bambang. Oke. Terima kasih banyak Pak Bambang. Kangen sama Pak Oke, kita Mujito lanjut saya. lagi. Meh, Kenapa nih? Oke, kita Sama lanjut aja. lagi nih, Bung. Nah, kebetulan kan nih Bung Timbul sama Bung Mujito ini adalah salah satu pengurus di pimpinan cabang ya, Kabupaten Bekasi FSPMI ya, betul ya? iya. Yang memang kiprahnya adalah serikat pekerja. Jadi banyak sekali mungkin ya PUK yang sudah sharing ke PC. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih PUK yang memang sudah menyatakan, oh ya perusahaan kita tutup, atau oh ya perusahaan kita sudah PHK besar-besaran. Nah, kalau ada apakah sudah banyak gitu loh Bung? Nggak usah jumlahnya, tapi kira-kira ada atau tidaknya gitu. Karena kan isu yang hangat ini adalah di Bekasi sudah banyak PHK dan sebagainya. Nah, itu lebih baik kan kita tanya nih yang langsung dapat curhatan dari PUK yang memang tadinya terdaftar PUK aktif, tahu-tahu non-aktif gitu kan. Nah, oke. Gimana Bung? Iya, mungkin Bung Mujito mau sampaikan lebih paham karena beliau terlibat langsung penanganan teman-teman yang sedang berkasus, terutama beberapa PUK pimpinan unit kerja yang memang terindikasi akan melakukan penutupan ya. Bahkan ada beberapa yang sudah tutup. Waduh. Khususnya di teman-teman sektor elektronik FSPMI. Ya. Oke. Iya, baik. Ya kebetulan karena saya di elektronik elektrik, ya mungkin info yang bisa saya sampaikan di elektronik elektrik gitu loh. Nah kalau terkait tadi pertanyaannya, apakah ada perusahaan yang apa tadi? Perusahaan yang Sudah tutup. karena efek pandemi itu ya. Kalau bicara tutup, kalau sampai hari ini itu belum ada. Tapi kalau gejala ke arah sana itu ada, itu loh gejala. Nah, tapi yang dibilang gejala itu apakah murni karena pandemi ini, saya juga nggak terlalu paham. Karena kan karena yang menjadi kebetulan kan pandemi ini kan beriringan nih sama aturan yang berlaku saat ini, gitu loh. Yang lagi panas-panasnya. Iya. Nah kalau bicara gejala ada, gitu kan. Gejala-gejala itu. Nah kita akan mengarah ke sana gitu ya. akan Ada mengarah ke beberapa sana. Dan jelas-jelas perusahaan itu alasannya ya karena efisiensi. Karena pandemi. Salah pandemi satunya karena pandemi. Didukung Penurusan dengan omset. regulasi kemudahan untuk mem-PHK, itu yang terjadi gitu. Jadi ya mungkin atau tadi sampaikan Bu Mujito, ada beberapa pengusaha yang mungkin dalam tanda kutip memanfaatkan momen ini untuk melakukan PHK. efisiensi dan lain-lain gitu. Walaupun sebenarnya permasalahan utamanya bukan hanya pandemi gitu. Ya, nah makanya yang kita sedang lakukan saat ini kan adalah melakukan follow up ke pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan untuk kontrol dan penegakan aturan. Padahal kalaupun bicara karena kondisi pandemi ini kan perusahaan juga enggak perusahaan juga enggak sekonyong-konyong harus
melangkah ke arah situ kan gitu loh. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, masih banyak kok di Bekasi ini perusahaan-perusahaan yang komitmen, tapi juga memang ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan celah gitu loh. Itu. Oke, ini saya ada pertanyaan dari Bung Arif Padilla, katanya sedikit pertanyaan. Jika ada case reaktif dan meninggal dari sisi serikat, apakah dilibatkan langsung di awal investigasi atau hanya saat penetapan hasil investigasi ikut dilibatkan? Mohon saran dan arahannya. Gitu. Jadi ketika misalnya ada reaktif ataupun sampai meninggal ya kan. Nah, ini untuk serikat pekerja sendiri itu dilibatkan langsung dari awal investigasi atau hanya penetapan hasilnya saja ikut dilibatkan gitu dari serikat pekerja. Gimana nih Bung? Ada pertanyaan dari Bung Arif Padilla dari OSPLN. Siapa? OSPLN. Kalau bagi saya sebagai aktivis serikat pekerja, kalau terkait pandemi COVID-19 ini, kalau bagi saya sih simpel gitu loh. Perusahaan punya kebijakan apapun, dan Pak Bambang bisa cek itu, karena Pak Bambang kebetulan satu perusahaan dengan saya. Saya sebagai serikat pekerja terkait kebijakan perusahaan kalau terkait COVID ini, kalau sama simpel ngomong, kita lihat aja, kita ikutin, selama nggak ada yang merugikan karyawan, udah jalan. Tapi di saat ada kebijakan yang merugikan karyawan, masuk kita. Nah, contoh kayak yang dipertanyakan oleh Mas Ari tadi terkait investigasi gitu ya. Ya kita tinggal komunikasi sama manajemen, sama perusahaan. Kalau memang kita mendapatkan jawaban yang clear, jelas dan terpercaya, kan bisa kita terima. Di saat di saat penjelasannya nggak bisa kita terima, ya kita gunakan hak kita sebagai serikat pekerja. Apa haknya serikat pekerja itu? Apa sih? Mau minta apapun, mau minta ngomong apapun, mau minta ketemu apapun, perusahaan harus tanggapi. Kalau emang kita nggak mendapatkan jawaban yang bahasanya yang apa, yang memuaskan atau yang apalah itu. Tapi selama itu fine-fine aja, nggak merugikan pekerja, masih ini mah isgo aja, jalan aja. Oke, sekarang begini nih Bung, ada beberapa kebijakan yang sudah diatur oleh perusahaan. Sebagai contoh misalnya tadi ada prokes ketat dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika misalnya ada karyawan-karyawan yang melanggar dan diberikan punishment? Nah, dari serikat pekerja gimana nih? Kalau sampai punishment itu, wah ini kalau misal katakan ya tadi salah satunya orang diisolasi mandiri, keliaran. Nah, punishmentnya misalnya SP3 atau bahkan dikeluarkan. Kalau itu gimana tuh? Kalau punishmentnya langsung SP3 itu kan juga belum tentu manusiawi juga. Artinya kan ada satgas COVID kan bisa mengingatkan mereka. Kalau emang diingatin, udah beberapa kali diingatin dan mereka nggak menghiraukan, ya layak-layak aja. Nah, makanya pas di saat momen seperti itulah Satgas COVID itu kalau mau bekerja sama dengan serikat pekerja enak. Kalau jalan berdua tuh enak. Jalan berdua enak katanya Bung. Iya. Nah, jangan sendirian mulu gitu. Tadi kan disampaikan kan sama Bung Mujito, oh ya kalau misalkan seandainya memang diberikan punishment SP3 itu kayaknya sedikit keterlaluan kan gitu. Nah, tetapi ketika kita berbicara Pak Bambang mungkin orang K3 ya lebih paham. Wah, ini kalau misalkan seandainya dia tidak diberikan SP ini, bahkan mungkin kalau orang K3 bilang ini SP-nya harusnya udah dipecat aja, udah nggak bisa diatur kan gitu. Karena yang dia bahayakan bukan hanya diri dia, tetapi kita berbicara orang banyak gitu. Berbicara tadi Satgas COVID, balik lagi di lingkungan masing-masing berbeda-beda yang Bang Timbul bilang gitu. Pasti berbeda-beda. Nah, gitu. Gimana Pak Bambang? Mungkin mau menanggapi dari K3-nya atau Pak Dodi? Siapa dulu nih mau menanggapi terkait punishment yang diberikan oleh perusahaan ketika berbicara ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan nih? Siapa dulu nih? Pak Dodi dulu atau Pak Bambang dulu nih? Jadi selama ini Pak Bambang, baik. Gimana Pak? Selama ini kita lebih ke pendekatan, karena peringatan apapun ya seperti tadi disampaikan, di perusahaan memang tanggung jawab perusahaan, tapi ketika sudah masuk lingkungan masyarakat itu tugasnya tanggung jawab lingkungan masyarakat itu gitu. Kita hanya bisa monitoring saja melalui baik online ataupun via by phone ataupun laporan dari tetangganya sekitar, itu kan kadang masuk juga gitu. Kita hanya sebatas itu, tapi kita tidak memberikan punishment karena dia melanggar prokes contohnya.
Nah, Ya, yang melanggar saya prokes tahu kalau di dilakukan safety di itu bukan hanya perusahaan, bicara apa. punishment-nya bagaimana Pak Bambang? Sepakat nggak kalau Kalau di misalkan kita prokes dilanggar tapi di lingkungan perusahaan lah dulu, nggak usah sampai kita ke isoman terus orangnya keluar. proporsional aja, Bu. Iya. Mbak apa Eneng nih? Emang gitu. Proporsional aja. Jadi gini, Proporsional contohnya ya. ketika menemukan karyawan, ketika menemukan karyawan tidak bermasker, apa yang harus kita lakukan? Kadang kita panik duluan ya. Kamu nggak pakai masker, padahal dia lagi sendirian. Nah, itu harus kita bedakan ketika pakai masker lagi sendirian, ketika tidak pakai masker sedang berkerumun. Nah, itu harus kita bedakan gitu, situasinya. Karena bicara safety itu bukan hanya masalah APD lengkap, walaupun pakai baju astronot pun malah mungkin bisa menjadikan masalah bagi orang tersebut gitu. Termasuk masalah masker. Saya selalu melakukan pendekatan, kalau kamu lagi sendiri buka masker, cari oksigen yang terbaik gitu. Bukan harus pakai masker seharian dari masuk sampai pulang pakai masker terus, itu pun nggak bagus. Apalagi maskernya sampai 3 hari itu gak ganti-ganti. Itu kan kita melakukan pendekatan-pendekatan. Karena titik Double lemah lagi kita apa nggak ya? tahu dari mana. Ya, ada yang double, ada yang apa. Karena bukan hanya di HPSI aja, saya pun diskusi dengan beberapa teman ya, kebetulan di Egypt, termasuk dari teman-temannya Pak Timbul nih. Kebetulan saya punya teman di situ, bahkan sering numpang makan dulu Bulia, Penanang. Kebetulan teman-teman saya sering diskusi bagaimana penanganan yang terbaik. Bukan hanya kita harus secara prokes yang ketat saja, tapi melihat situasinya gitu. Seefektif apa sih gitu. Karena yang bermasker sendirian pun terus menerus pun pernah mengeluh sama saya. Bukan hanya di tempat saya kerja ya. Pak, saya puyeng katanya, sakit kepala. Emang kenapa? Pakai masker 2. Ya, kamu butuh oksigen, jangan nungguin sampai dikirimin tabung oksigen, kata saya. Menyendiri dulu, cari oksigen yang terbaik. Itu salah satunya. Jadi kita bukan bicara safety itu kadang bukan aturan APD, tapi pendekatan, karena di safety sendiri juga ada namanya psikososial, bahaya yang dimunculkan oleh dari karakter orang sendiri. Contoh paranoid. Itu walaupun orangnya badan kekar muka sangar, tapi kalau mudah takut, mudah panik, akan mudah ngedrop juga gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Silakan Pak Dodi mungkin lanjut. Terima kasih Pak Bambang. Nih tadi ada Ketua Aliansi K3L Indonesia Pak Dodi. Ya Pak Dodi, gimana nih tanggapannya tentang punishment? Tadi soalnya katanya kalau punishmentnya PSP 3, wah luar biasa juga nih gara-gara pelanggaran prokes gitu. Nah dari K3 gimana nih Pak Dodi? Ya kalau mengenai punishment kan masing-masing perusahaan itu kan mempunyai kebijakan masing-masing ya. Bagaimana caranya, bagaimana cara menegurnya, atau tapi sampai saat ini sih belum ada yang saya lihat atau ada laporan mengenai siapa yang di SP3 gara-gara masker gitu di pabrik atau di perusahaan-perusahaan manapun gitu. Yang ada sih hanya ditegur aja kan sama tim Satgas Covid-nya yang ada di perusahaan masing-masing gitu. Jadi kalau dari sisi K3 ya saya juga setuju sih sama Pak Bambang. Nah, jadi perlu diperhatikan kembali bahwa kalau kami dari praksis-praksis K3 yang ada di perusahaan-perusahaan itu, biasanya sih kita secara persuasif untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang ada di lapangan atau teman-teman yang ada di pabrik gitu kan. Jadi teman-teman operator juga gitu. Jadi agar mereka juga itu kita kasih namanya sih Hiradese ya. Jadi tingkat-tingkat bahayanya itu seperti apa dan apa saja Penilaian harus ya, kita penilaian. lakukan. Ya, termasuk ya salah satunya kalau dari pemerintah Indonesia kan udah ada slogannya itu. Pakai masker itu kan harga mati. Gitu. Dan slogannya seperti itu sekarang. Ya. Jadi Nggak pakai masker bisa mati gitu ya Pak ya? ya gitu. Jadinya kan ya kalau dari punishment sih ya belum ada ya saya dengar sampai saat ini untuk di SP3 gitu kan. Karena saya rasa sih sebagian besar masyarakat Indonesia di saat-saat tahun keduanya COVID ini juga teman-teman buruh semua sepertinya mereka sudah mulai tahu bagaimana dan apa upayanya, terus
bahayanya seperti apa. Jadi teman-teman itu saya rasa sih udah tahu ya, udah banyak pengetahuannya karena baik di media sosial pun sudah banyak berita-berita gitu. Gitu aja sih Bu Neng. Oke, baik, terima kasih. Waduh, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang sudah saya siapkan. Oke, Bung, ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik ya. Di Ya. tengah-tengah pandemi ini kan kita ada satu pengesahan undang-undang ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang ramai banget nih kemarin itu pro Iya, dan iya. kontra. Nah, pertanyaannya adalah nih, apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin digaung-gaungkan oleh kaum buruh sendiri ini harus kita tolak, harus dicabut, harus sampai ada aksi dan sebagainya ya kan, karena ada pandemi ini, apakah terabaikan untuk aksi-aksi seperti itu? Gimana nih Bung Mujito? Termasuk upah sektoral yang harusnya biasanya nih di akhir-akhir Desember atau mungkin ya kan kayak kemarin kan itu udah mulai nih akhir-akhir Desember itu udah mulai gimana nih untuk Januari gitu kan, kenaikan sementara sekarang udah Agustus aja kayaknya kok adem-adem aja nih. Apa memang upah sektoral sendiri sudah nggak ada atau gimana nih Bung Mujito? Bung Mujito kan ini dari Dewan Pengupahan ya. Ya. Kebetulan di tim perunding. Ya, kalau Iya. bicara situasi saat ini emang situasinya itu sulit dan tidak mengenakan buat buruh lah. Bahasa enaknya kan buruh, kalau ngomongin pekerja karyawan kan kaku banget. Buat buruh emang nggak enak dan nggak menguntungkan. Ya salah satunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ditambah lagi Undang-Undang Cipta Kerja itu ya di saat kondisinya kondisi pandemi seperti ini. Nah, apakah itu terabaikan gitu kan? Karena kemarin ada penolakan dari buruh sampai hari ini masih komitmen. Nah, yang jadi masalah emang perjuangannya sekarang kan nggak bisa di jalanan saat ini nih. Nah, terus gimana nih aksinya nih? Karena nggak bisa Ya. di jalanan nih. Ya, aksinya tetap selama ini jalan. Yang di jalan sih dibatasin jumlahnya kemarin, dan aksi sekarang dilakukan dengan aksi virtual gitu. Wah, sekarang Artinya ada aksi virtual ya buruh sekarang. buruh tetap komitmen, akan tetap menolak itu karena itu terkait apa? Ya terkait kesejahteraan, terkait harkat dan martabat kaum buruh gitu loh. Entah nanti itu endingnya hasilnya apa ya tinggal kita lihat nanti gitu loh. Perjuangan kan harus tetap berjalan gitu loh, itu. Oke, sektoralnya gimana nih Bung? Nah, terkait sektoral pun ya suka dan tidak suka itu kan. Undang-Undang Cipta Kerja emang udah menghapus upah minimum sektoral yang di pasal 89 di Undang-Undang 13 kan sudah dihapus dan ditegasin oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP nomor 36 tahun 2021. Ya, PP yang 36. yang di pasal 82 di situ dengan sangat tegas menyatakan bahwa gubernur sudah tidak dapat menetapkan upah minimum sektoral. Itu menurut versinya pemerintah dan versinya pengusaha. Dan kita sampaikan kemarin bahwa tahun ini itu masih dapat menetapkan upah minimum sektoral. Dasarnya apa? Ya dasarnya pasal 82 PP 36 tersebut. Karena ini adalah tahun pertama. Tapi itu menjadi perdebatan. Dari kita udah ada 5 kali pertemuan lah. Dari 5 kali pertemuan itu kita perdebatan. Kita diminta untuk mencari dasar hukum penguatnya. Ada atau enggak? Udah kita bikinin. Kita suruh bikin konsep. Kita bikinin konsep. Gitu kan. Kasarannya kita suruh komunikasi. Kita udah komunikasi. Gitu loh. Nah terakhir belum ada keputusan juga. Nah akhirnya kalau target buruh jelas. Entah namanya nanti upah minimum sektoral atau namanya apapun gitu loh. Tahun ini ya tetap harus ada upah di atas upah Penyesuaian minimum, ya, penyesuaian. organisasi. Nah, terus tadi pertanyaannya kok kelihatannya sekarang adem-adem aja. Betul. Nah, yang adem-adem aja yang jadi pertanyaan siapa nih yang adem-adem? Kalau Dewan Pengupahan sama pimpinan tetap kita gerilya. Ya mungkin karena nggak pernah saya ceritain aja gerilyanya kemana. Pernah kita itu seminggu tuh nggak pernah berhenti. Tapi terkadang kalau yang a priori terhadap serikat pekerja, Mujito tuh pergi mulu, main mulu, kerjanya ngapain? Padahal, kita kagak pernah ceritain. Selama seminggu kita gerilya ke sana kemari. Gara-gara sektoral ini sampai kita komunikasi, kita koordinasi sama akademisi. Kita minta dukungan. Secara keilmuan dan secara akademisi pun kita minta, bukan kita ngeyel. Tapi kalau sampai endingnya nanti tetap nggak ada, ya mungkin dengan cara terakhir. Apa tuh? Ya
rahasia kan strategi. Oh gitu. Berarti nih ada ini ya strategi yang jadi ini jadi bikin kita penasaran nih apa next Iya. event kita Terus- bikin podcast lagi nih untuk Iya. tanya strategi selanjutnya. Terus satu lagi, bicara sektoral ini emang dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kabupaten Bekasi itu pernah melakukan FGD FGD apa tuh terkait Bung nih? upah minimum sektoral ini. Jadi semua pihak diundang tuh, dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sendiri, dari akademisi yang mewakili pengusaha ada, yang mewakili SP ada, dari provinsi sama dari kementerian pun ada. Nah, kementerian menyatakan tuh sektoral tuh memang tak hapus, memang dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi sebenarnya secara esensinya enggak dihapus, tapi silakan dirundingkan masing-masing di perusahaan, enggak ditetapin lagi. Nah, yang menjadi masalah kan itu pas dirundingkan di masing-masing perusahaan. Lah perusahaan kan tipe dan karakternya macam-macam tadi tuh, beda-beda. Nah jadi masalah baru berarti Lah ya. kalau bagi Hitachi sama Omron ini sebenarnya tinggal komunikasi gitu loh. Tapi kan itu banyak perusahaan-perusahaan yang nggak mau nerapin itu, yang kadang yang memanfaatkan itu. Nah, karena perusahaan-perusahaan seperti itulah pemerintah tuh harus apa ya? Ya harus Melindungi. Betul. rakyatnya, harus tegas terhadap rakyatnya. Dan disitulah harus ditetapkan kebijakan yang Iya. oh ya ini harus range standar segini gitu ya. Mungkin Iya. kayak gitu kan, seperti yang Iya. sektoral sebelumnya ya. Iya. Nah, ketika sudah ketok palu sama pemerintah sekian ya, jadi perusahaan mau tidak mau mengikuti itu Iya. gitu ya, Bung ya. Iya, terus yang Oke. menjadi sulit per hari ini, dulu kebijakan upah minimum sektoral tuh kalau bahasa gampangnya kebijakan daerah naik ke pusat gitu loh. Kalau Iya. yang dulu daerah yang membahas, daerah yang menetapkan, selama daerah di daerah itu selesai, di provinsi pasti selesai, di pusat pasti selesai. Saat ini itu dibalik. Bicara upah minimum sektoral itu adalah kebijakan pusat. Di bawah benar-benar dimonitor sekarang. Nah, Kabupaten Bekasi ini dikasih radar gitu loh. Kalau Bekasi ini jadi semua bisa ngikut. Nah, makanya nih benar-benar dijagain. Tapi karena dijagain itu kan malah menimbulkan semangat. Kalau bagi saya pribadi sih, kita akan usaha terus. Kita akan coba terus selama belum mentok nanti di bulan Desember. Saya punya keyakinan pasti tetap ada. Entah kapan selesainya, entah apa namanya, entah besarannya seperti apa. Kalau kita- progres gimana nih, Bung? Progresnya udah berapa persen nih untuk untuk kita Progres. berbicara keberhasilan upah sektoral sendiri nih berapa persen nih? Sulit ya kalau ngomongin berapa persen gitu, sulit karena emang nggak bisa diprediksi. Apalagi pandemi seperti ini Iya. ya. Tapi bicara yakin atau enggak, kita harus yakin. Nah, satu tuh karena terakhir ngomongin pandemi lagi ya. Iya. Saat ini itu banyak perusahaan yang beralasan pandemi ini membuat efek ke perusahaan-perusahaan. Artinya bahwa penjualan turun, penjualan turun, intinya cost naik lah, bla 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 bla. Tapi kan terkadang kita kan juga nggak mau fair juga. Justru karena pandemi inilah, gitu loh. Banyak perusahaan juga yang untungnya gede, pabrik masker, ayo, kan untungnya gede, pasti berlipat-lipat. Apakah mereka jujur ngomong kalau untuk saat ini? Nah, itulah salah satu yang menyebabkan kita harus tetap fight, tetap ada upah sektoral juga salah satunya itu. Oh gitu. Oke. Ini untuk yang terakhir nih, Bung nih, karena waktu pun juga ya sudah cukup ya. Oke, Bung. Yang terakhir saya mau minta untuk saran sama pesan-pesan nih dari Bung Timbul dulu. Sarannya apa? Pesan-pesannya apa nih, Bung nih? Terutama ya dalam kondisi PPKM darurat ini. Maksudnya saran buat Ya, siapa nih? Saya sarannya bingung. ini untuk misalnya kan gini, saran yang disampaikan untuk dari serikat buruh, terutama untuk kesejahteraan buruh terhadap masing-masing manajemen atau perusahaan, baik perusahaan maupun pemerintah, PPKM darurat itu harus seperti apa sih? Yang misalnya untuk buruh sendiri biar impactnya nggak terlalu besar gitu, apalagi seperti buruh harian ya kan, buruh harian sendiri ketika memang diadakan PPKM darurat, no work no pay, sudahlah selesai lah dia, misalnya dia nggak kerja ya nggak makan kan gitu. Nah, Betul, ya. pesan-pesannya apa nih untuk pemerintah maupun untuk perusahaan gitu? Ya kalau dari saya sih di situasi yang sulit seperti ini ya memang peran kehadiran pemerintah itu harus benar-benar nyata gitu. Jangan hanya sekedar
kamu PPKM nggak boleh kemana-mana, tapi mereka nggak ada andil, nggak ada kehadiran gitu. Kasihan yang teman-teman mungkin kayak tadi disebutkan gajinya harian atau mungkin bulanan tapi cuma dapat berapa persen. Nah, itu peran pemerintah harusnya hadir di situ dengan ya kayak bantuan kemarin yang beberapa sudah dijalankan, tapi kan dengar-dengar yang terakhir PPKM ini kan PPKM-nya sudah jalan berapa minggu baru wacana bantuan Akan baru turun, mau gitu. turun gitu kan, keburu lewat lagi Keburu kalau lewat. memang benar-benar nggak mampu, karena ternyata ya memang masih banyak teman-teman mungkin buruh atau masyarakat yang mereka nggak punya cadangan atau tabungan lah atau mungkin simpanan pada saat kondisi-kondisi seperti ini gitu. Jadi menurut saya ya peran pemerintah tolong ditingkatkan lagi. Kalaupun kita harus tidak boleh bepergian atau banyak di rumah, ya oke, kita siap untuk menjalankan itu. Tapi pun pemerintah pun harus komitmen juga. Jangan sampai ya terjadi kita seperti ini, ternyata lihat TV buruh TKA datang dari negeri asing. Nah, kan itu bikin kita sakit hati juga gitu ya, kita sendiri aja suruh banyak di rumah ternyata seperti itu gitu. Jadi buat pemerintah ya lebih perannya lah, bantuannya aja buat teman-teman atau masyarakat yang kurang beruntung. Terus buat pengusaha ya yang tadi yang disampaikan Bung Mujito ya sebenarnya situasi sulit seperti ini kita paham, sebagai pekerja paham gitu. Tapi kadang juga mereka juga kadang jangan sampai memanfaatkan situasi ini untuk bicara ya kita kadang kan adalah oknum pengusaha yang lagi untung mereka diem, giliran susah teriak-teriak kita lagi rugi, kita akan melakukan efisiensi, kita akan melakukan penutupan pabrik. Jangan sampai itu terjadi. Itu juga butuh pengawasan juga. Kalau memang rugi atau apa ya harus dibuktikan laporan keuangannya bagaimana atau seberapa besar ruginya gitu. Jadi jangan hanya sekedar bicara rugi yang ujung-ujungnya teman-teman pekerja, teman-teman buruh yang menjadi korban. Oke, gitu. Kalau Bang Mujito gimana nih? Saran sama apa pesan-pesannya untuk pemerintah maupun pengusaha ya terkait efek atau impact terhadap buruh ya dengan kebijakan PPKM darurat gitu kan? Ya, baik. Ya kalau dari saya, kalau terkait pesan, kita semua harus optimis gitu kan. Kita semua harus optimis, kita semua harus tetap semangat. Dan kita semua harus yakin bahwa kita semua dapat melewati situasi dan kondisi ini. Amin. Selama kita punya keyakinan, selama kita punya semangat, insya Allah lah pasti akan ada jalan yang terbaik untuk kita semua. Itu terkait pesan. Nah, kalau terkait saran saya, kalau bicara pandemi saat ini kan tadi saya sampaikan di awal kan bahwa ada preventifnya. Bahwa ada preventifnya. Kalau terkait preventif, saya yakin lah perusahaan itu rata-rata pasti udah menjalankan semua protokol kesehatan, 3M, fasilitas untuk protokol dan 3M-nya. Saya yakin itu tuh. Nah, yang jadi masalah itu kan yang setelah orang terpapar tadi itu tuh. Setelah orang treatment itu ya. Setelah ada orang terpapar itu kan ada tracing, ada testing, dan ada treatment. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, bahwa kebijakan perusahaan kan beda-beda. Nah, kalau saya berharap itu ya perusahaan-perusahaan melakukan evaluasi kembali, karena testing yang dilakukan itu juga mengeluarkan biaya yang besar, itu loh. Testing yang dilakukan itu malah bisa menyebabkan orang yang OTG awalnya nggak sakit menjadi sakit, gitu kan. Nah, itu kan harus dievaluasi. Kalau kita ngecek orang yang awalnya kagak apa-apa atau dicek dia menjadi sakit kan perlu dipertanyakan tepat apa enggak kebijakannya gitu loh. Nah, makanya kalau saran saya lebih baik perusahaan itu fokus ke orang gitu loh. Yang punya gejala aja sama yang punya keluhan. Yang punya gejala sama keluhan baru tuh perusahaan harus masuk, harus ngurusin itu dengan semaksimal mungkin. Itu daripada juga duit juga terbuang percuma. Jutaan untuk colak gitu. Itu artinya itu kan
Jangan apa Tapi ya? kan Bung, yang OTG sendiri kan bahaya ya ketika misalnya dia udah tahu OTG nih, dia OTG, namanya OTG kan dia nggak merasakan apa-apa, terus dia Ya. keliaran, ketemu orang, nah orangnya ini yang kebetulan imunnya itu nggak kuat, Jawaban saya itu. ketika imunnya nggak, Ya. orang ketemu imunnya nggak kuat, nah saya justru baru- malah jadi bergejala Iya, kan. Saran saya baru mau mengarah ke situ. Karena ada pameo sekarang ini yang menyatakan bahwa bisa aja kita semua itu udah kena COVID semua. Tinggal daya tahan tubuh kita tuh kan gimana menghadapi COVID itu. Nah, makanya yang harus dipertimbangkan itu adalah apa? Tingkatkan daya tahan si pekerja-pekerja tersebut, si buruh-buruh tersebut dengan cara apa? Meningkatkan imun. Daripada untuk nyolokin orang-orang yang OTG tadi, mendingan buat ngasih vitamin itu orang. Mendingan buat naikin upah Iya, sektoral. jadi tambah sehat itu orang, gitu loh. Itu aja kalau saran saya, artinya mohon ya ini barangkali bisa dievaluasi gitu loh. Dan kita juga udah sampaikan itu, meskipun kan juga belum tentu disetujui semua itu kan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, untuk waktunya Bung Mujito dan Bung Timbul. Oke, Baik. teman-teman, Pabrikers jadi YouTuber. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya di channel YouTube jurnalkawasan.com. Mungkin untuk saat ini pertemuan kita harus sampai di sini nih, Bung. Iya. Untuk yang salah-salah kata saya ucapkan maaf ya. Saya juga Sama-sama. ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Untuk yang join di link juga. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.